yang baru-baru saja kemarin menjelaskan mengenai sejarah toksikologi, kemudian ada asas-asas umum toksikologi, dan yang ketiga ini akan menjelaskan mengenai toksikologi obat dan penanganan keracunan umum. Untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan aku berikut ini. Apa yang dimaksud dengan toksikologi obat? Toksikologi obat. Yang pertama yaitu definisi toksikologi. Toksikologi didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologik lainnya. Sedangkan definisi dari obat itu sendiri merupakan suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Pengertian toksisitas atau keracunan obat. Ya, jadi toksisitas atau keracunan obat adalah reaksi yang terjadi karena dosis berlebih atau penumpukan zat dalam darah akibat dari gangguan metabolisme atau ekskresi. Faktor yang menentukan toksisitas. Faktor yang menentukan toksisitas. Faktor yang menentukan toksisitas yaitu diantaranya ada LD50, kemudian ada efek samping, dan yang ketiga ada kecepatan timbulnya efek. Model masuk dan daya keracunan. Model masuk dan daya keracunan. Definisi racun sendiri yaitu zat yang ketika tertelan, terhisap, diabsorpsi, menempel pada kulit atau dihasilkan dalam jumlah yang relatif kecil pada tubuh mengakibatkan cedera dari tubuh dengan adanya reaksi kimia. Kemudian untuk model masuknya, racun dapat diserap melalui pencernaan, hisapan intravena, kulit, atau melalui rute lainnya. Reaksi dari racun dapat seketika itu cepat atau lambat secara kumulatif. Jenis-jenis keracunan. Jenis-jenis keracunan menurut FKUI tahun 1995. Yang pertama ada cara terjadinya, yaitu meliputi self-poisoning, attempt suicide, accidental poisoning, sama homicidal poisoning. Kemudian berdasarkan mulai waktu terjadinya ada keracunan akut dan keracunan kronik. Kriteria ketoksikan. Kriteria ketoksikan. Kriteria ketoksikan itu ada 6 kriteria. Yang pertama ada praktis non-toksik, kemudian ada sedikit toksik, ada toksisitas sedang, ada kriteria sangat toksik, ada toksik ekstrim, dan kriteria super toksik. Untuk kadar dosisnya, yang praktis non-toksik itu dosisnya yaitu lebih dari 15 gram per kilogram berat badan. Sedangkan sedikit toksik dosisnya 5-15 gram per kilogram berat badan. Dan untuk yang toksisitas sedang dosisnya yaitu 0,5-5 gram per kilogram berat badan. Sedangkan untuk kriteria sangat toksik dosisnya yaitu 50-500 mg per kilogram berat badan. Dan untuk toksis ekstrim dosisnya yaitu 5-50 mg per kilogram berat badan. Dan yang kriteria yang keenam yaitu super toksik, dosisnya yaitu kurang dari 5 mg per kilogram berat badan. Obat yang sering menyebabkan keracunan. Obat yang sering menyebabkan keracunan. Obat yang sering menyebabkan keracunan biasanya yaitu antihistamin, analgetik, obat flu, antibiotik, hormon, dan vitamin. Keracunan obat spesifik. Untuk keracunan obat spesifik, di sini aku mencantumkan obat acetaminophen, yaitu dengan efek toksik. Yang pertama, keracunan akut bila terjadi dalam 2-4 jam setelah paparan, mual, muntah, diaporesis, pucat, depresi, saraf pusat,
Kemudian bila sudah 24-48 jam, tanda-tanda hepatotoksis atau nyeri abdomen, hematomegali ringan, protrombin time memanjang, bilirubin serum meningkat, aktivitas transaminase meningkat, dan gangguan fungsi ginjal. Yang kedua yaitu keracunan berat, terjadi gagal hati dan enselopati, yaitu protrombin time memanjang lebih dari 2 kali, lalu bilirubin serum lebih dari 4 mg per dl, sedangkan pH kurang dari 7,3 dan kreatinin serum lebih dari 3,3. Selanjutnya ada keracunan kronik, sama seperti keracunan akut, namun pada penderita alkoholik dapat sekaligus terjadi insuffisiensi hati dan ginjal yang berat, disertai dehidrasi, ikterus, hipoglikemi, dan ATN. Terapi keracunan obat spesifik. Untuk terapi keracunan obat acetaminophen itu sendiri, yaitu terapinya bila keracunan terjadi dalam 4 jam setelah overdosis diberi karbon aktif. Kemudian bila keracunan terjadi dalam 8-10 jam setelah diminum obat tersebut, diberi antidotum N-asetilsistein, diberikan secara peroral yang dilarutkan dalam cairan atau bukan alkohol dan susu dengan perbandingan 3:1. Kemudian diberikan antiemetik yaitu metoclopramid, domperidone, atau ondansetron. Lalu harus dilakukan monitoring fungsi hati dan ginjal. Kemudian pada keracunan berat sekali dilakukan transplantasi hati. Penanganan keracunan umum. Untuk melakukan penanganan keracunan secara umum, yang pertama, kita harus menjaga fungsi tubuh. Terus yang kedua, yaitu menghindari absorpsi racun, lebih lanjut jika penyebab keracunan diketahui langsung diberi antidotum. Kemudian penanganan selanjutnya yaitu mempercepat eliminasi racun, lalu menormalkan kembali fungsi tubuh. Selanjutnya yaitu review jurnal. Jurnal yang aku review kali ini yaitu berjudul Keracunan Akut Sianida. Sumbernya nanti bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Judul jurnal Keracunan Akut Sianida. Pendahuluan, secara tradisional, sianida dikenal sebagai racun. Selama ini, sianida telah digunakan sebagai alat untuk pembunuhan massal, upaya bunuh diri, dan sebagai senjata perang. Pada tahun 1978, minuman rasa buah yang mengandung potasium sianida menjadi agen penyebab bunuh diri massal para anggota People Team di Johnston, Guyana. Selama Perang Dunia II, para Nazi juga menggunakan sianida sebagai agen genosida dalam kamar gas. Sianida adalah senyawa kimia dari kelompok siano yang terdiri dari 3 buah atom karbon yang berikatan dengan nitrogen dan dikombinasi dengan unsur-unsur lain seperti kalium atau hidrogen. Secara spesifik, sianida adalah anion CN-. Senyawa ini adalah dalam bentuk gas, liquid atau cairan, dan solid atau garam. Kata sianida berasal dari bahasa Yunani yang berarti biru, yang mengacu pada hidrogen sianida yang disebut Bezoar Blue Acid di Jerman. Selanjutnya yaitu ada mekanisme keracunan sianida. Sianida dapat berikatan dan menginaktifkan beberapa enzim, terutama yang mengandung besi dalam bentuk feri dan kobalt. Kombinasi kimia yang dihasilkan mengakibatkan hilangnya integritas struktural dan efektivitas enzim. Sianida dapat menyebabkan terjadinya hipoksia intraseluler melalui ikatan yang bersifat irreversibel dengan sitokrom oksidase.
di dalam mitokondria. Sitokrom oksidasi alfa 3 berperan penting dalam mereduksi oksigen menjadi air melalui proses oksidasi fosforilasi. Ikatan sianida dengan ion feri pada sitokrom oksidase A3 akan mengakibatkan terjadinya hambatan pada enzim terminal dalam rantai respirasi, rantai transport elektron, dan proses oksidasi fosforilasi. Fosforilasi oksidatif merupakan suatu proses di mana oksigen digunakan untuk produksi adenosin trifosfat. Suplai ATP yang rendah ini mengakibatkan mitokondria tidak mampu untuk mengekstraksi dan menggunakan oksigen, sehingga walaupun kadar oksigen dalam darah normal tidak mampu digunakan untuk menghasilkan ATP. Akibatnya adalah terjadi pergeseran dalam metabolisme dalam sel dari aerob menjadi anaerob. Dalam jurnal ini dijelaskan pula masuknya sianida ke dalam tubuh. Sianida atau bahan kimia umumnya masuk ke dalam tubuh melalui beberapa cara, antara lain melalui mulut karena tertelan atau ingesti, melalui paru-paru karena terhirup melalui mulut atau hidung atau inhalasi, melalui kulit yang terkena cairan atau spray. Selanjutnya ada etiologi keracunan sianida. Salah satu sumber iatrogenik sianida adalah pemberian antihipertensi sodium nitrofusit secara intravena. Proses pelepasan sianida dari nitrofusit terjadi tanpa bantuan enzim. Di hati, enzim rhodanase kemudian akan mengkatalisis konversi sianida menjadi tiosianat yang biasanya diekskresi melalui ginjal. Keracunan dapat terjadi apabila terdapat kerusakan dalam metabolisme sianida atau akumulasi tiosianat selama periode pemberian beberapa hari atau lebih. Manifestasi klinisnya yaitu pada kasus keracunan sianida akut, pasien kemungkinan memiliki kulit normal atau penampilan sedikit asen meskipun jaringan hipoksia, dan saturasi oksigen arteri juga mungkin normal. Tanda-tanda awal keracunan sianida pada sistem respirasi antara lain pernapasan yang cepat dan dalam. Perubahan pada sistem respirasi ini disebabkan oleh adanya stimulasi pada kemoreseptor perifer dan sentral dalam batang otak dalam upaya mengatasi hipoksia jaringan. Sianida juga memiliki efek pada sistem kardiovaskular, di mana pada awalnya pasien akan mengalami gejala berupa palpitasi, diaporesis, pusing, atau kemerahan. Mereka juga akan mengalami peningkatan curah jantung dan tekanan darah yang disebabkan oleh adanya pengeluaran katekolamin. Di samping juga terjadi vasodilatasi pembuluh darah, hipotensi, dan penurunan kemampuan inotropik jantung. Sianida juga menekan nodus sinoatrial dan menyebabkan terjadinya aritmia serta mengurangi kekuatan kontraksi jantung. Untuk penanganan keracunan sianida, yaitu pada prinsipnya manajemen terapi keracunan sianida bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama ada dekontaminasi, yaitu berupa dekontaminasi yang disesuaikan dengan jalur paparan. Kemudian yang kedua ada bantuan hidup dasar dan bantuan pertama pada penyakit jantung. Dan yang ketiga yaitu menggunakan terapi antidotum atau terapi penawar racun, yaitu kit antidot sianida merupakan kombinasi dari 3 jenis antidot yang bekerja sinergis, antara lain amil nitrit, sodium nitrit, dan sodium tiosulfat. Dan yang keempat ada terapi pendukung meliputi memonitor fungsi jantung, pernafasan, dan kardiovaskuler, melakukan uji laboratorium untuk memonitor kadar gas dalam darah arteri, dan monitoring dan terapi aritmia.